bisakinati, dengan ketenangan. Yanamul insanu ala syaukin fa idza huwa mahdun nuthiru. Dengan ketenangan jiwa manusia bisa tidur di dalam duri. Duri yang dia tiduri tiba-tiba menjelma menjadi kasur yang empuk. Wa bifaqdiha, dan bila ketenangan hati sudah hilang, yanamul insanu ala haririn, manusia bisa tidur di atas kasur yang berselimutkan sutra. Fa idza huwa syauqu atadi, kasur yang berselimutkan sutra berubah menjadi duri yang menusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإني قبل كل شيء أود أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي، jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya cintai, ada sebuah pertanyaan yang harus selalu kita pertanyakan dan harus kita jawab. Pertanyaan itu adalah, apa yang dicari, apa yang diharapkan oleh manusia yang hidup di dunia ini? Saya pikir semua manusia akan memberi jawaban yang sama. Semua orang akan menjawab, manusia menginginkan di dalam hidup mereka keselamatan dan kebahagiaan. Selamat badannya, selamat nyawanya, selamat anaknya, keturunannya, selamat hartanya, dan pada ujungnya menunggu kebahagiaan yang diidam-idamkan dan dicita-citakannya. Pasti tidak ada manusia yang tidak menghendaki dua hal ini. Ini adalah hadzani matlabani asasiyani li hayatil insan. Ini adalah dua kebutuhan primer manusia selain bersifat materi. Matlabani asasiyani, dua kebutuhan hidup yang paling pokok yang tidak pernah disebut di dalam kebutuhan hidup ini. Mereka hanya menyebut kebutuhan sandang, papan dan pangan.
makanan, pakaian dan rumah. Ini kebutuhan hidup manusia yang selalu diuraikan, dan kesinilah manusia diprogramkan dengan berbagai kegiatan hidup. Adapun kebutuhan hakiki sebenarnya bukan hanya itu. Mereka ingin selamat dan ingin berbahagia. A'izzai wa rahimakumullah. As-salamatu was-sa'adatu, keselamatan dan kebahagiaan hidup tidak akan ada apabila tindakan, perbuatan, amalan, tingkah laku manusia yang hidup di bumi ini tidak sesuai dengan apa dia, tujuan apa dia diciptakan oleh Allah. Tidak klop. Yang satu jalan ke sana, jalur sana. Tujuan Allah ciptakan begini, yang dia buat begini dalam hidupnya. Jadi tidak klop, tidak ketemu. Keselamatan dan kebahagiaan hidup akan terwujud apabila tindakan, perbuatan manusia, tingkah laku manusia di dalam hidup keseharian selama ia hidup di bumi ini sejalan dan sesuai dengan tujuan penciptaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manusia harus berbuat, bertindak, beramal seperti tujuan hidup yang sangat jelas Allah berikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam beribadah manusia bisa dikendali karena jiwanya menghamba kepada Allah. Ibadah artinya memperbudak diri kepada Allah, bisa dikendali. Ketika diberi peraturan lakukan, dia lakukan. Ketika diberi komando jangan lakukan, dia berhenti. Dirinya bisa dikendali sebab dia beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia juga untuk diberi rahmat, bukan hanya untuk beribadah. Disebutkan oleh Allah dengan jelas dalam Al-Quran surah Hud ayat 19. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Manusia dalam hidup ini terus bertengkar. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Manusia di dalam hidup ini terus berkhilafiyah. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang telah mendapat rahmat dari Tuhanmu Muhammad. Walidzalika khalaqahum, untuk diberi rahmatlah manusia dicipta. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia adalah untuk memberi rahmat. Rahmat dunia belum selesai, rahmat akhirat menunggu manusia. Ibadah jalan supaya dapat rahmat yang sediakan ini, supaya jiwanya tunduk patuh, supaya bisa dikendali untuk menggapai rahmat yang sudah disediakan di dunia dan akhirat. Maka jangan keberatan ketika disuruh oleh Allah beribadah. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya kita bisa mengambil dan meraih rahmat yang disediakan, di mana untuk itulah kita diciptakan oleh Allah. Aizai wa habbai rahimakumullah. Kebahagiaan hidup tidak akan ada tanpa ada ketenangan hati. Bidun sakinah. Was sakinatu, ketenangan hati lam takun, tidak pernah ada illa bil imani. Ketenangan hidup baru ada apabila kita punya ketenangan jiwa, ketentraman hati. Wa tuma'ninatul hayati aw as-sakinah lam takun illa bil imani wal ibadati wal amal salih. Ketenangan hati tidak akan ada tanpa ada iman, tanpa ada ibadat, tanpa ada amal yang saleh. Jadi kalau manusia ingin berbahagia dan selamat dalam hidupnya, beriman, beribadah, beramal saleh. Tidak ada jalan lain. Apalagi zaman ini manusia hidup dalam keresahan, kegelisahan, berbagai tantangan mereka hadapi, berbagai persoalan mencuat ke permukaan hidup, persoalan keluarga yang sangat rumit, anak-anak jadi badung, anak-anak jadi nakal, istri jadi membelok, suami jadi menyimpang. Lihat,
Permasalahan ekonomi sangat berat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia beli lemah, sementara harga barang naik melambung tinggi. Masalah politik membingungkan, masalah sosial menyakitkan. Semua membuat manusia tidak tenang. Semua membuat manusia resah dan gelisah. Maka banyak manusia sekarang yang menderita penyakit jantung, stroke, tekanan darah, stres, depresi, dan juga kanker. Karena sel-sel dalam tubuh kita, hormon-hormon tidak tertib. Jadi menjelma dia tidak menguntungkan kita. Menjadi sel-sel yang rusak dan hormon-hormon yang tidak tertib sehingga jadi kanker. Ini sebab bermula dari tidak adanya ketenangan hidup. A'izzai yuhibba rahimakumullah. Ketenangan hidup ini adalah athmanu nafahatin anzalaha Allahu ala qulubil mu'minin. Ketenangan hati adalah rahmat yang paling berharga, anugerah yang paling mahal yang Allah turunkan ke dalam hati orang beriman. Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 4. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memasukkan, yang menurunkan sakinah, ketenangan hidup di dalam jiwa orang-orang beriman. Hanya Allah yang bisa memberi, lain tidak bisa. Ilmu tidak bisa, kekayaan tidak bisa, pangkat tidak bisa, kekuatan tidak bisa, kehebatan dalam dunia tidak bisa, apapun tidak bisa memberikan ketenangan hidup kecuali Allah yang memasukkan nafahatun minas sama'. Tidak akan dapat. Azza yuhibban bisakinah, dengan ketenangan hidup, tenang. Yas'adul insanu wa in lam yamlik syai'an. Manusia bahagia walaupun tak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya nama, tidak terkenal. Dia bahagia, bisa senyum. Wa bi faqdiha, bila ketenangan hati hilang, yashqal insanu wa in malaka kull syai'. Manusia akan sengsara walaupun dia memiliki segala-galanya. Uangnya triliun, uangnya disimpan dalam bunker, enggak bisa disimpan di luar. Beratus-ratus miliar. Tapi dia tidak pernah merasa tenang. Tidak. Itu nafahat, hembusan dan anugerah dari langit ke dalam hati orang-orang yang beriman, yang sujud, yang syukur, yang meniti jalan-jalan ilahi menurut ridhanya. Lain tidak akan dapat. Bisakinati, dengan ketenangan. Yanamul insanu ala syaukin fa idza huwa mahdun ruthiru. Dengan ketenangan jiwa, manusia bisa tidur di dalam duri. Duri yang dia tiduri tiba-tiba menjelma menjadi kasur yang empuk. Wa bifaqdiha, dan bila ketenangan hati sudah hilang, yanamul insanu ala haririn. Manusia bisa tidur di atas kasur yang berselimutkan sutra. Fa idza huwa syauqu atadi. Kasur yang berselimutkan sutra berubah menjadi duri yang menusuk dan menyakiti. Azza yuhibba rahmah. Jadi ini sesuatu yang paling berharga yang harus kita cari, ketenangan hidup. Dan Allah memberikannya hanya kepada dua golongan. Yang pertama anbiya. Hadza wasfun min awsafil anbiya'i was salihin. Allah hanya berikan sifat ini kepada para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Kita lihat Nabi Adam tenang, penuh sakinah walaupun diusir dari syurga atas kesalahan. Beliau tenang, sakinah, karena dosanya telah diampunkan oleh Allah setelah bersalah dengan Allah. Nabi Nuh ketika duduk dalam bahtera, air menggenangi bumi, hampir menutupi gunung-gunung. Nabi Nuh duduk dengan sakinah di dalam bahtera. Lihat Nabi Ibrahim duduk tenang sakinah di dalam api yang membara. Lihat Nabi Yusuf berbahagia duduk di dalam sumur tua ketika dibuang oleh saudaranya. Berbahagia duduk dalam penjara karena dia dituduh berbuat murka. Dia mengucapkan, Allah kisahkan Al-Quran, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Oh Allah, aku lebih tenang tinggal di penjara
daripada aku hidup dengan wanita di luar yang terus menggoda. Lihat bagaimana Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan yang sangat raksasa, 50 ton tulangnya, 50 ton dagingnya, 50 ton lemaknya, 150 ton. Ikan yang menelan Nabi Yunus, dia duduk dengan tenang mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sakinah juga dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ia menyeberangi lautan, membelah lautan dengan tongkatnya, menyelamatkan daripada kejaran Fir'aun dan tentera-tenteranya. Nabi Isa dikejar oleh orang-orang yang durhaka, dengan sakinah dia senyum. Nabi Muhammad dengan sakinah dia menghadapi rumahnya dikepung oleh anak-anak muda pada malam ketika dia mau berhijrah. Pukul 00 janji untuk eksekusi Nabi Muhammad. Beliau dengan tenang keluar dan hanya melemparkan debu-debu dan pasir-pasir dan mereka semua tidur. Ketika dikejar beberapa hari dikejar, Nabi bersembunyi di dalam gua, kaki-kaki mereka sudah nampak kelihatan. Allah sebutkan dalam Quran, idhuma fil ghar, ketika Nabi berada di dalam gua, yaqulu li sahibi, ketika berkata kepada kawannya Abu Bakar, la tahzan, jangan gelisah. Jangan gelisah. Walaupun kaki sudah nampak, kita dalam keamanan, jaminan Allah. Bersembunyi ini hanya mencari keamanan lahir. Keamanan batin sudah ada pada Allah. Abu Bakar, jangan gelisah. Fa'anzalallahu sakinah fa'alai, Allah turunkan sakinah ke dalam dada Nabi, ke dalam dada Abu Bakar. Wa ayyadahu bijududin lam taruha, Allah dukung Nabi dengan tentera-tentera yang tidak bisa dilihat. Malaikat-malaikat Allah berjaga-jaga dan berdoa untuk keselamatan Nabi kita. Semua ini diberikan para anbiya dan orang-orang saleh. Orang saleh juga diberikan. Tidak dapat kita ceritakan karena waktu yang singkat. Lain kali saya akan ceritakan. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kalau kita hitung-hitung orang, jumlah manusia cuma 2 orang, tidak lebih. Coba dihitung manusia yang di bumi ini sekarang sudah ada 7 miliar. Cuma 2 orang, enggak lebih. Pertama, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan inilah mereka yang mendapat kemenangan. Satu lagi, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak ada golongan ketiga. Di mana kita sekarang yang saya cintai? Hadirin yang saya cintai, di mana kita? Ulaika ala hudam min rabbihim atau ulaika fi dhalalin mubin. Lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah mulai alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya kepada ghaib walaupun tidak nampak. Orang sekarang enggak percaya lagi yang ghaib. Mereka hanya perlu lihat yang nyata, yang enggak ada, enggak nampak, enggak ada. Enggak ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dari harta yang Allah titipkan diinfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl, orang percaya kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab sebelum. Disebut oleh Allah, ulaika ala hudam wa bil akhirati hum yuqinun, mereka ini yakin adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, inilah orang yang berada di atas jalan Allah. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beriman pada Allah, hari akhirat, beramal saleh, puasa, salat, bayar zakat, haji, semua yang mereka lakukan ini dengan keberatan, payah dan susah, Allah sediakan pahala. Tidak ada jiwa yang suka kepada kelelahan dan kepenatan. Tidak ada jiwa yang suka untuk memberikan harta yang sedang dicari, tidak ada. Tetapi mereka berkorban untuk itu karena beriman, karena mengharap pahala, karena ingin meraih syurga. Mereka terikat dengan peraturan dan terikat dengan amalan. Orang-orang yang terikat dengan iman dan amalan dan peraturan, mereka di ujungnya muflihun, berbahagia. Dapat keselamatan dirinya, anaknya, keluarganya, umatnya, bangsanya, semua selamat. Dan mereka berbahagia. Yang bebas sebebas-bebasnya, tidak percaya apa-apa,
Apa yang mau makan, apa minum, kemana pergi, mana suka pergi, apa yang dibisik oleh hati buat aja. La quyudah, tidak ada sesuatu pun yang mengikat mereka. Bi kulli talaqi wa hurriyyah, mereka ini dengan kebebasan dan kelepasan berbuat sekehendak hati sesukanya. Di ujungnya adalah halak, kehancuran dirinya, rusak badannya, rusak jiwanya, rusak anaknya, rusak istrinya, rusak keluarga, rusak umatnya, rusak bangsa. Kulhum fi halak. Di mana kebahagiaan yang kita impikan? There is no way. Tidak ada jalan. Tidak. The bliss is from Allah. Kebahagiaan hanya turun dari Allah. Ya. Bahagia itu adalah hadiah Allah yang paling berharga yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dengan beriman kita yakin ada Allah yang sengaja menciptakan kita, memberi keperluan kita dan menyuruh kita berbuat sesuatu dan membalas kita dengan syurga. Kita tidak liar dan kita tidak bebas, terikat, tetapi bahagia. Orang yang tidak percaya kepada akhirat, tidak tahu apa tujuan hidupnya. Untuk apa aku hidup, mereka tidak tahu. Pergi ke sawah ada tujuan, pergi ke toko ada tujuan, mengajar ada tujuan, ke kantor ada tujuan. Hidupmu untuk apa? Hidupmu untuk apa? Tidak ada yang bisa menjawab kalau enggak yakin ada akhirat. Untuk apa hidup ini? Terbingung-bingung, nggak bisa jawab. Maka jauh panggang daripada api, sakinah dan ketenangan tidak akan didapati. Maka pastikan manusia tidak akan selamat dan tidak akan berbahagia. Ulangi pertanyaan, jawab sendiri kaum muslimin yang berbahagia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.